Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septiani Rahman dengan NIM 104210007 dari Prodi Biologi International Women University. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang etika ilmu untuk menyelesaikan tugas filsafat ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja. Pada etika ilmu itu terdapat pengetahuan mistis, di mana pengetahuan mistis ini ada beberapa macam. Ada ontologi mistis, ada epistemologi mistis, dan aksiologi mistis. Untuk yang pertama, ada pengetahuan mistis. Pengetahuan mistis ialah pengetahuan yang tidak dapat dipahami oleh rasio. Pengetahuan ini diperoleh melalui rasa dan hati. Yang menjadi objek pengetahuan mistis ialah objek yang abstrak suprarasional seperti alam gaib, Tuhan, malaikat, surga, neraka, dan jin. Nah, kebenaran pengetahuan mistis ini diukur dengan berbagai ukuran. Ada kalanya ukuran ini kebenaran ini pengetahuan mistis itu kepercayaan. Jadi suatu itu dianggap benar jika kita mempercayainya. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan mistis? Nah, pengetahuan mistis diperoleh oleh rasa. Ada yang mengatakan melalui intuisi. Al-Ghazali mengatakan melalui domir atau kalbu. Kebenaran mistik dapat diukur dengan berbagai macam ukuran. Bila pengetahuan itu berasal dari Tuhan, maka ukurannya adalah teks Tuhan yang menyebutkan demikian. Nah, sudah saya bilang tadi bahwa ada kalanya pengetahuan mistis itu dianggap benar jika kita mempercayainya. Ada kalanya juga kebenaran suatu teori diukur dengan bukti empiris, yaitu ukuran kebenaran. Sulit memahami jika suatu teori dalam pengetahuan mistis bila pengetahuan itu tidak punya bukti empirik. Sulit diterima karena secara rasional tidak terbukti dan bukti empiris pun tidak ada. Yang selanjutnya ada ontologi mistis. Pengetahuan mistik juga sering disebut dengan pengetahuan metafisika, yang artinya cabang filsafat, yang membicarakan hal-hal yang berada di belakang gejala-gejala yang nyata. Menurut Asmoro Ahmid 2005, metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan sesuatu yang bersifat keluar biasaan, yang berada di luar pengalaman manusia. Nah, di dalam Islam yang termasuk pengetahuan mistik adalah pengetahuan yang diperoleh melalui jalan tasawuf, atau pengetahuan mistik yang memang tidak diperoleh melalui indera atau jalan rasio. Pengetahuan mistik juga disebut pengetahuan yang suprarasional, tetapi kadang-kadang memiliki bukti empiris yang sudah saya paparkan tadi. Nah, selanjutnya ada epistemologi mistis. Bagaimana pengetahuan mistis diperoleh? Pengetahuan mistis ialah pengetahuan yang diperoleh tidak melalui indera dan bukan melalui rasio. Pengetahuan ini diperoleh melalui rasa, melalui hati sebagai alat rasa, sehingga hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh indera dapat diterima oleh hati dan rasa. Objek pengetahuan mistik ini ialah objek yang abstrak suprarasional seperti gaib, termasuk Tuhan, malaikat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Nah, cara memperoleh pengetahuan mistik ini dalam pandangan Sufi disebut juga dengan torikot, yang terdiri dari macam-macam dari makom-makom untuk menggapai Tuhan. Pada umumnya, cara untuk memperoleh pengetahuan mistik adalah latihan yang disebut juga riyadoh. Dari sinilah manusia memperoleh pencerahan yang dalam. Tradisi tasawuf disebut dengan istilah ma'rifah. Nah, objek empiris dapat diketahui sains sebenarnya ya, karena objek abstrak rasional dapat diketahui filsafat. Sisanya yaitu yang abstrak suprarasional dengan apa gitu ya. Nah, mistis di sini bukan lagi kata sifat tetapi nama sejajar dengan sains dan filsafat gitu. Begitu pula dengan pengetahuan mistik yang di luar regional agama seperti ada peletra, santet gitu ya. Cara untuk mendapatkannya adalah latihan batin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode untuk mendapat pengetahuan mistik adalah latihan. Selanjutnya ada aksiologi mistis.
Uraian tentang kegunaan pengetahuan mistis seharusnya menyangkut mistis biasa, mistis putih, dan mistis hitam. Kegunaannya mencakup area yang sangat luas. Pengetahuan mistis itu amat subjektif, yang paling tahu penggunaannya ialah pemiliknya. Secara kasar, kita dapat mengetahui bahwa mistis yang biasa digunakan untuk memperkuat keimanan, mistis magis putih digunakan untuk kebaikan, sedangkan mistis magis hitam digunakan untuk tujuan yang jahat. Pengetahuan mistis ini menyelesaikan masalah tidak melalui proses indrawi ya, dan tidak juga melalui proses rasio. Itu berlaku untuk mistis magis putih dan mistis magis hitam. Gitu. Cara pengetahuan mistik menyelesaikan masalah. Pengetahuan mistik menyelesaikan masalah tidak melalui proses indrawi maupun akal logika, dan tidak juga melalui proses rasio maupun ilmiah gitu, melainkan dengan kepercayaan atau riyadhah yang sudah dipaparkan tadi. Nah, adanya kehidupan mistis ini termasuk jenis-jenis mistis yang mengandung magis gitu ya. Islam sebagai agama yang memiliki nilai-nilai universal pun bagi kehidupan manusia sebenarnya telah memberi jalan cukup jelas tentang keberadaan mistis yang gaib itu. Akan tetapi, meskipun demikian, hampir seluruh kehidupan beragama di dunia ini mengakui adanya kehidupan mistik sebagai kebutuhan untuk menyelesaikan masalah, karena pada dasarnya permasalahan yang ada di dunia ini secara mutlak dapat diselesaikan dengan sains maupun filsafat, melainkan mistiklah salah satunya yang paling berperan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.